Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Krisna Livia tentunya dalam program Bisnis Anda. Wah, hari ini spesial banget. Aku kedatangan narasumber yang cantik banget yang sudah menemani aku. Di samping ini sudah bersama Mbak Nanda selaku Public Relation dari Biskuit Coca-Cola Jabar ya. Iya, betul. Waduh, kita hari ini akan berbincang mengenai wafer black atau hitam yang enak banget. Ini produk dari Coca-Cola yang baru rilis kali ya, Mbak? Iya, jadi produk biskuit Coca-Cola ini yang terbaru, baru rilis banget bulan Mei kemarin, Mbak. Waduh, ini tentunya bukan cuma satu aja yang kita bahas. Karena memang biskuit Coca-Cola ini sebenarnya ini aku udah kenal dari sejak kecil, Mbak. Oh ya? Dari sejak kecil aku suka banget sama biskuit Coca-Cola. Jadi aku pas dengar katanya hari ini aku berbincang mengenai biskuit Coca-Cola, aku udah gak kaget lagi karena memang ini jajanan aku waktu masih sekolah SD. Masih sekolah SD ya. Ya, Betul. tapi by the way untuk biskuit Coca-Cola ini sebenarnya ini sudah ada sejak kapan sih, Mbak? Oke, jadi biskuit Coca-Cola ini merupakan biskuit spesialis biskuit dan wafer, produsen asli Indonesia. Kita sudah berdiri hampir 50 tahun dari tahun 1973. Dan biskuit Coca-Cola ini merupakan karya anak Indonesia dan kita berdiri di Gresik, Jawa Timur. Oh, aduh, ini luar biasa, sudah hampir 50 tahun lebih loh pemirsa. Ini sangat luar biasa tentunya perjalanan yang mungkin ini setengahnya ini usia aku. Iya, betul. Iya, karena memang aku juga udah kenal ini sudah sejak lama banget. Sudah lama Makanya banget udah ya, gak kaget Mbak. lagi dengan adanya biskuit Coca-Cola ini. Tapi ini kayaknya produk biskuit Coca-Cola tuh berbagai macam banget ya, Mbak ya? Nah, kita punya lebih dari 30 varian dan 30 varian ini macam-macam, dari ada cookies, kemudian juga ada wafer. Yang rasanya itu nggak perlu diragukan lagi, sangat enak banget, kemudian juga secara berkualitas banget lah biskuit Coca-Cola. Iya, pantes ya. Wah, penjualannya juga sampai 50 tahun lebih. Ini tentunya makanan legendaris banget sih pemirsa. Karena memang biskuit Coca-Cola ini selain enak, ini juga halal. Terus juga ini kayaknya udah terkenal di mancanegara juga ya, Mbak ya? Betul, kita hampir ada di 50 negara. Dan di 50 negara ini salah satunya seperti di Malaysia, kemudian ada di Filipina, ada di Korea Selatan, kemudian juga ada di Kanada, bahkan Arab Saudi. Dan kita sekarang mengembangkan karir biskuit Coca-Cola juga, ini ada di benua Afrika. Waduh, pengembangan ini terus dilakukan ya, dan inovasi-inovasi seperti wafer black ini Betul. yang baru banget rilis ya. Ini baru banget rilis, kita rilis di bulan Mei 2023 dan merupakan produk unik juga dari biskuit Coca-Cola. Ya, ini uniknya kenapa nih? Uniknya biasanya identik wafer itu identik dengan krem coklat gitu ya. Wafernya bentuknya krem atau coklat. Iya. Tapi wafer hitam ini jarang banget ya kita ketemukan, dan biskuit Coca-Cola ini mengeluarkan produk wafer black yang terdiri dari wafer blackberry, kemudian juga ada wafer black milk dan wafer black choco. Yang tiga rasa ini merupakan best seller juga dari sekian banyak varian dari biskuit Coca-Cola. Iya, tapi ini alasannya kenapa sih harus rilis banget yang wafer black ini? Nah, alasannya adalah kita ingin memberikan sesuatu yang baru, sesuatu hal yang berbeda dari wafer yang kita punya maupun biskuit yang kita punya, dan terciptalah wafer black dari biskuit Coca-Cola karena kita ingin memberikan sesuatu camilan atau suguhan enak tapi yang unik. Iya sih, gitu. benar. Nah, wafer black dari biskuit Coca-Cola. Iya, yang biasa kita ketemui di entah itu di supermarket atau di warung-warung kan jenis seperti wafer ini biasanya Betul. warna putih atau warna coklat ya. Putih serta coklat gitu, identiknya Iya, biasanya. identiknya. Dan sekarang tuh wafer black ini. Nah, ini blacknya ini ada di wafer black ini ada rasa apa aja, Mbak? Oke, untuk wafer black ini kita ada 3 varian, Mbak. Kita ada wafer blackberry, kemudian juga ada wafer black milk dan wafer black choco. Dan ini merupakan hasil riset juga sih dari tim biskuit Coca-Cola. Kira-kira varian apa saja sih atau rasa apa saja sih yang sering digemari oleh masyarakat Indonesia. Jadi sebelum mengeluarkan produk-produk varian-varian rasa dari biskuit Coca-Cola, sebelumnya tim kami selalu melakukan riset dulu. Dan terciptalah sekarang wafer black dari biskuit Coca-Cola. Tapi ketika merancang atau memformulasikan dari wafer black ini ada kendala nggak sih? Atau apa? Pastinya untuk menciptakan suatu produk pasti ada kendalanya dong. Dan itu kan melalui proses-proses ya. Dan tapi alhamdulillahnya biskuit Coca-Cola kita kan sudah spesialis nih biskuit dan wafer. Sudah 50 tahun. Jadi untuk masalah kendala itu bisa teratasi dan terciptalah wafer black dari biskuit Coca-Cola yang hingga saat ini bisa disuguhkan kepada masyarakat.
Untuk wafer black ini khususnya apakah sudah beredar di penjuru warung-warung atau di supermarket gitu? Karena baru rilis kemarin. Baru rilis banget. Jadi wafer black ini kita baru rilis banget di bulan Mei. Untuk saat ini wafer black tersedia di Pulau Bali, kemudian juga di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan DKI ini lagi on proses. Iya, karena aku belum menemukan ini. Betul. Jenis yang ini. Jadi kita lagi on proses pendistribusian. Jadi awalnya itu di home base kita dulu di Jawa Timur. Jadi nanti insya Allah semuanya tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Iya, ini kita tunggu ya, karena memang ini unik banget loh pemirsa. Nah, by the way ini dari semua jenis yang ada di hadapan aku ini mungkin enggak sebagian, bahkan mungkin seperempatnya juga enggak ya? Iya, enggak. Ini hanya beberapa varian aja yang best sellernya. Oke, yang best seller yang paling banget diminati atau penjualannya paling keras banget itu yang mana, Mbak? Oke, kita punya cookies butter, cookies varian cookies. Jadi cookies ini terdiri dari cookies butter, cookies susu vanilla, kemudian juga ada cookies mochaccino, dan cookies kelapa. Ini merupakan produk best seller kami dari biskuit Coca-Cola cookies. Kemudian kita juga ada punya Malkis Oles yang terdiri dari Malkis Oles Choco Party, kemudian ada cheese choco maupun strawberry. Jadi Malkis dan cookies ini merupakan produk best seller dari biskuit Coca-Cola. Waduh, ini memang udah sering banget kita temui ya mungkin di supermarket, entah itu di warung-warung. Tapi untuk yang paling besar yang tadi sudah disebutkan itu sudah berapa lama lahirnya? Dari awal produksi itu sebenarnya cookies itu sudah ada dari biskuit Coca-Cola. Jadi dikembangkan terus setiap tahunnya dan terciptalah dengan rasa yang di-upgrade terus setiap tahunnya mengikuti perkembangan zaman dan trendsetter terciptalah cookies yang terdiri beberapa varian. Waduh, mantep banget sih ini pemirsa, aku jadi kagak sabar untuk mencicipi. Tapi nanti aku boleh ya boleh mencicipi dong, salah boleh satunya banget. ya. Apalagi yang jenis yang baru rilis banget karena aku belum coba, karena aku belum nemuin juga. Iya, dan jarang banget kan wafer tapi hitam. Iya. Makanya kita punya tagline itu hitam yang enak. Bener banget. Nah, selain itu juga mungkin ini kan baru rilis, terus baru tersebar di antaranya Pulau Bali, terus Jawa Timur ya. Betul. Dan juga mungkin di daerah sekitarnya. Nah, itu tanggapan masyarakat terkait adanya wafer black ini gimana? Dan alhamdulillahnya setelah launching di bulan Mei kemarin kita respon dari Coca lovers yang kita sebut pecinta biskuit Coca-Cola ini baik banget, antusiasnya tinggi sekali terhadap wafer black dari biskuit Coca-Cola karena kita selalu berinteraksi dengan mereka melalui sosial media juga di Instagram kami di @biskuitcoca-cola. Bagaimana sih rasa dari wafer black ini menurut mereka, dan alhamdulillahnya juga mereka suka gitu dengan packaging yang unik, kemudian produk yang unik dengan harga yang terjangkau. Ini merupakan sesuatu hal yang baru juga sih ketika mereka mencoba merasakan wafer. Tanggapannya pasti banyak yang positif ya. Betul, positif dan menerima sekali. dengan baik ya. Apalagi aku juga nggak sabar nih rilis di daerah Jawa Barat nih pemirsa. Untuk tempat produksinya yang lebih jelasnya itu di mana sih sebenarnya kalau di Coca-Cola ini? Jadi untuk produksinya, pabriknya sendiri biskuit Coca-Cola ini ada di Gresik, Jawa Timur. Oh, jauh ya. Berarti di daerah Kabupaten Bekasi nggak ada ya? Nggak ada. Jadi untuk pabriknya sendiri kita ada di Gresik, Jawa Timur, yang dimana produksi biskuit maupun wafer itu beda pabrik. Oh, beda. Jadi kita punya pabrik sendiri khusus untuk biskuit dan pabrik khusus wafer. Jadi karena kita spesialis biskuit dan wafer, jadi untuk produksi sendiri itu kita sedetail itu untuk dan biskuit sangat Coca-Cola. memperhatikan mungkin ya takaran, entah itu yang agar si konsumen ini pas dirasanya tuh lebih makin baik lagi karena rasanya lebih enak lagi ya. Iya. Ini sangat luar biasa sekali pemirsa karena saya langsung bisa ngobrol mengenai Coca-Cola karena ini biskuit favorit saya juga. Favorit saya juga, apalagi wafernya mungkin ya. Nah, ini kan tadi kan kita sudah berbicara mengenai varian-varian dan juga mengenai best sellernya ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwasannya ini pabriknya ini ada di Gresik, sementara produknya ini bisa beredar sampai ke mancanegara ya. Betul. Jadi ini merupakan produk asli Indonesia yang sudah mendunia. Bahkan di Korea Selatan itu best sellernya kita punya ada di cookies butter. Itu kemudian juga ada di Arab Saudi, kemudian di Malaysia, di Filipina,
di Filipina pun kita juga punya office-nya juga. Waduh, mantep banget nih. Tapi kalau untuk dari biskuit Coca-Cola ini sendiri, ini biasanya untuk inovasinya ini melakukan inovasi atau perbaikan-perbaikan atau mengeluarkan produk baru, itu berapa lama Mbak? Berapa lama sekali? Entah itu setahun sekali atau setahun 2 kali atau gimana? Yang pasti kita setiap tahun itu selalu melakukan riset, kemudian launching produk-produk baru. Kalau dilihat juga biskuit Coca-Cola punya varian yang namanya Dalgona Coffee. Nah, Mbak tahu nggak Dalgona Coffee itu ada kapan? Oh, sekitar pandemi. Iya, sekitar pandemi kemarin. Iya, kita waktu itu lagi trennya banget nih bikin Dalgona Coffee di rumah di saat pandemi nggak bisa keluar rumah. Dan Dalgona Coffee itu kan merupakan minuman. Iya. Dan ini merupakan inovasi juga dari biskuit Coca-Cola. Kita keluarkan wafer Dalgona Coffee. Waduh, mantap ini banget. sudah di depan juga wafer Dalgona Coffee. Ini merupakan inovasi juga dari biskuit Coca-Cola. Kita ingin memberikan cita rasa yang baru dan mengikuti trendsetter tentunya. Aku penasaran sih dengan packagingnya kayak gimana sih Mbak? Yang ini, yang warna orange. Boleh diambil Mbak? Aku boleh lihat? Soalnya aku belum coba yang ini. Oh, ini wafer ya jenisnya ya? Iya, wafer. Wah, luar biasa. Ini ada tulisan-tulisan kayak beda dengan Indonesia. Iya, mungkin Jepang dan Korea ya. Mungkin ini rilisnya di sana ya? Atau kita ekspor juga ke sana. Ekspor juga ke sana. Tapi di Indonesia bisa ditemukan nggak sih? Kalau sudah bisa ditemukan di supermarket maupun minimarket terdekat. Waduh, ini luar biasa nih pemirsa. Nah, ini kan produk-produk yang tersebar di luar ya Mbak. Otomatis nggak sih yang ada di luar ini ada juga di Indonesia? Tentunya. Jadi produk di dalam pun itu kita ekspor juga ke luar. Begitupun beberapa produk yang ada di luar itu juga ada di Indonesia. Iya. Tapi kalau untuk setiap negara nih Mbak, ini setiap negara memiliki best sellernya masing-masing atau tetap sama kayak di Indonesia? Beda-beda. Seperti di Filipina kita juga punya Oles yang best sellernya, kemudian juga ada di Korea Selatan kita ada cookies butter best sellernya, kemudian juga di Jepang kita ada Montego green tea. Rasa green tea. Wah, ini bisa yang nggak suka dengan misalkan green tea bisa coba yang lain. Betul. Ya. Apalagi mungkin varian rasa coklat ini sudah banyak banget sudah ya. Banyak banget. Iya, wah mantap banget di sini pemirsa. Aku makin gak sabar untuk mencoba, nanti di segmen ketiga aku bakal coba nih. Nah, untuk harga sendiri Mbak, harga sendiri dari biskuit Coca-Cola ini mulai dari harga berapa sampai harga berapa kisarannya? Nah, dengan packaging yang seperti ini merupakan produk reguler kami. Kita sebenarnya punya banyak banget harga dan packaging. Jadi untuk harga sendiri terbilang ekonomis banget biskuit Coca-Cola ini. Harganya mulai Rp500 aja atau gopean. Itu sudah bisa menikmati biskuit Coca-Cola, dan untuk harga di atasnya itu kita punya yang paket bucket atau kalengan itu di harga paling mahal ya 80.000, 90.000-an aja. Waduh, ini Rp500 tuh kayak sekarang tuh udah kayak aduh nggak ada harganya ya maksudnya lah ya. Iya benar, tapi dengan Rp500 bisa jajan enak dari biskuit Coca-Cola. Ya tentunya sehat juga ya. Betul, biskuit Coca-Cola sehat ini ya. higienis. Oke. Ini pemirsa masih banyak banget pembahasan yang akan kita bahas tentunya sama PR-nya dari biskuit Coca-Cola. Nanti kita akan balik lagi tentunya hanya di bisnis Anda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda, tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga masih bersama dengan Mbak Nanda selaku Public Relation dari biskuit Coca-Cola Jawa Barat yang tentunya masih menemani saya pada hari ini. Nah, ini kita masih berbicara mengenai biskuit Coca-Cola wafer black yang hitamnya itu enak banget karena ini baru rilis banget bulan Mei kemarin loh pemirsa, karena untuk di Jawa Barat ini belum hadir ya, karena sedang on process. Mungkin nanti bulan besok atau nanti akhir bulan pasti. Akhir bulan sudah ada, bisa ditemukan di warung-warung terdekat ataupun di supermarket terdekat. Ini kita ngomongin terkait biskuit Coca-Cola yang tentunya banyak banget variannya ya. Betul. Ini apalagi tadi sudah dijelaskan juga yang paling best seller banget tuh ada cookies. Cookies ya. Betul, cookies. Ya untuk perbandingan antara cookies dengan wafernya ini seberapa jauh Mbak? Untuk perbandingan sendiri sebenarnya sama aja, tapi untuk varian biskuitnya sendiri kita best seller ada di cookies gitu. Jadi kalau misalnya untuk wafer kita kan punya banyak varian juga nih. Untuk wafer sendiri kita punya varian Dalgona Coffee, kemudian juga tadi ada wafer black, kemudian juga ada wafer Thai tea, white coffee, kemudian juga ada avocado choco, ada yang rasa seperti strawberry dan lain-lain gitu. Nah, untuk yang membedakan dengan biskuit-biskuit yang lainnya ini kira-kira apa sih?
Oke, yang membedakan biskuit Coca-Cola dengan biskuit yang lainnya adalah biskuit Coca-Cola ini punya banyak banget varian, yang tentunya nggak ngebosenin. Kita punya lebih dari 30 varian, dan tentunya biskuit Coca-Cola ini harganya ekonomis banget. Kemudian juga selain ekonomis, biskuit Coca-Cola ini berkualitas, dan ini ditunjang oleh kehalalan dari MUI, kemudian juga BPOM RI, kemudian juga sudah bersertifikasi SNI, kemudian BRC Food dan lain-lain. Dan juga apalagi masyarakat Indonesia ini kan mayoritas merupakan Muslim. Kita juga untuk masalah halalnya ini sangat spesifikasi banget, sangat dinomor-satukan banget tentunya itu. Ini kan tadi sudah dijelaskan juga ya bahwasanya variannya itu banyak banget, rasa buah, rasa yang banyak banget yang tadi dijelaskan ya. Ini untuk meracik bahan-bahannya, ini formulasinya bagaimana, dan juga mungkin bahan-bahannya ini apa saja sebenarnya? Oke, jadi setiap produk itu punya bahan-bahan yang berbeda, komposisi yang berbeda. Itu bisa dicek langsung dari belakang kemasannya sendiri, dan kita juga menggunakan tentunya bahan baku yang berkualitas. Jadi dari bahan baku yang berkualitas, kemudian produksinya hingga pengemasannya dan pendistribusiannya ini kita selalu mengikuti SOP yang ada di Indonesia yang sesuai dengan standar nasional Indonesia juga, dan kita sesuai dengan prosedur. Jadi kita ingin menyajikan biskuit dan wafer yang enak untuk masyarakat Indonesia. Oke, nah ini expirednya kira-kira berapa lama sih kalau untuk biskuit Coca-Cola ini? Oke, jadi untuk expired ini berbeda-beda sih ya. Jadi ketahanan kita itu 1 tahun atau sampai 2 tahun. Jadi kita juga nggak pengen expired yang terlalu lama, karena yang terlalu lama untuk biskuit dan wafer itu juga nggak bagus. Iya, karena memang kesehatan juga jadi kurang baik lah ya untuk hal yang ini ya. Apalagi yang tadi sudah disebutkan juga, ini bahan-bahannya juga sudah tertera ya di komposisinya tersebut ya. Untuk perizinan sendiri ini sudah apa aja, Mbak? Jadi untuk perizinan sendiri kita sudah tentunya dengan lembaga-lembaga hukum di Indonesia kita sudah memiliki sertifikasi, kemudian juga dengan nilai merek dagang, kemudian juga untuk sertifikat internasional maupun internasional maupun nasional, kita sudah memiliki itu semua. Waduh, sudah berizin ataupun resmi semua lah ya. Iya, betul. Oke, ini kan yang aku ketahui dari kecil, bener-bener dari kecil banget aku kenal biskuit Coca-Cola. Itu kan dari warung ke warung, terus di supermarket juga ada. Tapi untuk secara online, untuk pemirsa mungkin yang agak mageran ya kan, membeli ke supermarket ataupun ke warung-warung terdekat, ini apakah tersedia juga secara online? Oke, jadi biskuit Coca-Cola selain di offline store, kita juga ada di online store. Jadi nggak perlu ribet lagi sekarang sih, nggak perlu ribet untuk belanja keluar rumah. Sekarang kan kita serba gadget ya. Kita juga biskuit Coca-Cola sudah bisa didapatkan di marketplace Indonesia dengan ketik aja Coca-Cola Official Store. Waduh, ini udah tersedia semua varian Coca-Cola ya. Dan juga nggak ada pembatasan belinya tuh berapa ya? Betul, di sana nggak ada pembatasan, ada minimal pembelian, benar-benar bebas banget, dan banyak juga varian yang sudah tersedia di marketplace. Waduh, ini gampang banget nih, tinggal di klik aja Coca-Cola Official Store. Iya, Coca-Cola Official Store di marketplace Indonesia. Gampang banget dan mudah banget tuh pemirsa. Nah, tadi kan kita bahas nih mengenai biskuit Coca-Cola ini yang sempat merilis rasa dalgona coffee ya, yang ternyata ini di masa pandemi. Tapi untuk di masa pandemi ini yang rasa dalgona ini apakah benar-benar terjual dengan baik atau ada varian-varian lain yang lebih muncak itu, Mbak? Jadi untuk dalgona coffee sendiri kan memang kita terinovasi dari TikTok, juga dari netizen-netizen Indonesia nih, trendsetter saat itu, maka terciptalah wafer dalgona coffee. Tapi alhamdulillahnya hingga saat ini dalgona coffee masih terus berproduksi, kemudian juga masih banyak yang menggemari, walaupun tren itu sudah lewat ya sebenarnya ya. Tapi kita selalu tetap produksi hingga muncul juga varian-varian baru dari wafer. Maka dari itu juga bulan kemarin di bulan Mei kita juga ciptakan wafer black dari biskuit Coca-Cola. Waduh, mantep banget nih pemirsa. Dan tadi juga ada sekadar informasi bahwasanya biskuit Coca-Cola ini bisa dibeli melalui online ya. Betul. Dan juga kalau misalkan TikToknya, kira-kira TikToknya namanya apa? Ada di @biskuitcoca-cola. Kita juga sering melakukan live TikTok untuk penjualan-penjualan dan promo-promo dari biskuit Coca-Cola. Kalau Instagram? Instagram kita ada di @biskuitcoca-cola. Pokoknya Coca-Colanya harus pakai K, bukan pakai C. Pakai C ya. Iya, pakai K karena ini merupakan produk asli Indonesia yang sudah mendunia juga tentunya. Kita juga
bisa didapatkan di supermarket terdekat kalian. Ini nama Coca-Cola ini memang dari awal Coca-Cola? Iya, dari awal Coca-Cola. Dari lahirnya namanya Coca-Cola. Oke, jadi sampai 50 tahun ini. Nah, ini berhubung tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya sampai 50 tahun lebih lah ya ini perjuangan biskuit Coca-Cola sampai saat ini. Ini lebih tua daripada aku. Tentunya ini banyak banget lah ya perjalanannya. Ini bagaimana cara dari Coca-Cola Group ini untuk bisa mempertahankan kan banyak juga biskuit-biskuit lainnya yang mungkin bersaing ya. Oke, kita selalu survive dan struggle juga sih dari biskuit Coca-Cola, gimana mempertahankan brand kami, kemudian mempertahankan produk kami agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, walaupun di luar sana banyak brand-brand juga. Tapi yang pertama adalah biskuit Coca-Cola ini selalu konsisten terhadap produknya. Kita selalu menyajikan produk yang berkualitas dengan harga yang ekonomis dan tentunya higienis untuk masyarakat Indonesia. Iya, itu penting banget sih. Itu penting banget, konsisten juga. Iya, konsisten dengan rasa juga, takaran, dan juga harganya juga sangat amat ekonomis, mulai dari Rp500 pemirsa, yang mungkin duit gopean tuh kayak udah nggak ada harganya lagi ya. Betul. Tapi sudah bisa menikmati biskuit Coca-Cola yang rasanya tuh luar biasa enaknya. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan juga mengenai perjalanan biskuit Coca-Cola sampai saat ini ya. Dan juga mungkin kalau para pemirsa di rumah ingin menjadi reseller dari biskuit Coca-Cola, ini bagaimana caranya, Mbak? Nah, itu juga bisa untuk menjadi reseller biskuit Coca-Cola. Caranya gampang banget, langsung aja di kontak di WhatsApp Center Biskuit Coca-Cola di 0818 18 13 1388. Tinggal WhatsApp ke nomor tersebut, bilang aja mau jadi reseller biskuit Coca-Cola. Nanti dari tim biskuit Coca-Cola akan mengarahkan untuk pendaftaran menjadi reseller biskuit Coca-Cola dan dapatkan keuntungan 25%. Waduh, dapat keuntungan 25%. Tapi untuk pembelian ini minimal berapa ordernya? Untuk minimal pembelian itu reseller di 250.000. Itu jenis apapun lah ya? Jenis apapun, tapi dengan kuantiti pembelian itu kartonan. Ya. Misal satu karton cookies butter, kemudian juga satu karton wafer, dalgona, ataupun yang lain. Iya, itu bebas lah ya pemirsa. Nah, kita ketahui bahwasanya setiap hari ataupun setiap waktu kadang-kadang bahan-bahan tuh ya nggak stabil lah ya, terkadang naik atau mungkin di luar ekspektasi kita. Nah, bagaimana cara dari Coca-Cola Group ini mempertahankan dari segi rasa dan juga mungkin ukuran itu, bagaimana strategi untuk mempertahankan hal itu agar ini biskuit Coca-Cola tetap eksistensinya tetap jalan? Oke, apalagi biskuit Coca-Cola sudah bertahan hampir 50 tahun ya. Kita sudah berdiri hampir 50 tahun, tentunya dari biskuit Coca-Cola tetap walaupun harga pangan itu naik, bagaimanapun kita juga mengikuti perkembangan juga untuk harga pasar, mengikuti harga pasar. Pasti sudah ditentukan juga dari pemerintah, dari perdagangan nasional maupun internasional untuk harga-harga yang ditentukan. Jadi tidak untuk harga dijamin ekonomis, kemudian juga untuk bahan bakunya kita menggunakan yang berkualitas dan kita juga menggunakan teknologi mesin yang canggih untuk produksinya. Apakah mengurangi juga entah itu bentuk atau gimana takarannya? Untuk takaran kita sebenarnya sama saja, seperti cookies dari dulu bentuknya cookies bolong. Kemudian juga harga kan menyesuaikan dengan kemasan. Seperti kemasan untuk wafer black ini kita harga di 1000-an aja. 1000-an? Oh my God, serius ya, ini 1000-an? Oh. Iya, 1000-an dengan kemasan 15 gram. Jadi itu disesuaikan dengan ukuran-ukuran. Kalau misalnya untuk ukuran yang lebih besar, itu pasti harganya juga lebih naik juga. Iya. Kalau untuk harga misalkan di luar negeri, ini berbeda dong dengan yang ada di Indonesia ya. Ini tentunya lebih pricey di sana. Untuk harga kita menyesuaikan juga dengan standarisasi setelah pajak dan lain-lain gitu. Jadi untuk harga kemungkinan di luar juga lebih mahal karena di sana juga ada nilai bea cukai juga, pajak dan lain-lain. Dan yang lain-lainnya ya. Makanya kalau untuk yang di Indonesia ya udah sedia aja yang di rumah ya, biskuit Coca-Cola ya, karena memang rasanya ini luar biasa. Apalagi yang kita akan tunggu-tunggu ini nih, yang wafer black ini. Iya, wafer black. Karena unik banget dari segi warnanya aja hitam, terus juga mungkin rasanya juga varian. Tadi ada rasa apa aja, Mbak? Kita punya wafer black itu ada wafer blackberry, kemudian ada wafer black milk, dan wafer black choco. Waduh, ini pasti enak banget. Kalau Mbak Nanda yang sudah mencoba, ini yang paling enak menurut Mbak Nanda rasa apa? Kalau aku sendiri
Favoritnya adalah wafer blackberry. Oke, ini lebih ke rasa blackberry-nya ini. Iya, jadi aku penggemar strawberry ya. Aku suka wafer atau biskuit yang ada asam dan manis. Dan ini cocok banget wafer blackberry untuk pecinta buah-buahan, untuk pecinta yang penggemar yang suka ada asam tapi manisnya, itu cocok banget untuk wafer blackberry. Iya, dan ini harganya mulai dari Rp1.000 ya? Iya, 1.000-an aja. Sampai harga berapa? Untuk saat ini kemasannya untuk 15 gram. Nanti ke depannya pasti ada kemasan-kemasan baru dari biskuit Coca-Cola. Oke, kalau untuk yang paling pricey banget dari biskuit Coca-Cola ini yang varian apa, Mbak? Kita ada Montego Danis Butter. Oke, ini di bawah nggak? Nggak ada. Itu bentuknya kalengan. Oke. Jadi Danis Butter ini merupakan produksi dari biskuit Coca-Cola dengan nama Montego. Itu harganya kalengan sih. Dia kemasannya berbeda-beda. Dan semakin besar kemasan, semakin mahal juga. Iya. Itu di harga 80 atau 90 ribuan. Oh, ini bisa buat hampers ya? Iya, itu cocok ketika saat momentum seperti Ramadan dan Lebaran, yang cocok banget untuk kirim-kirim hampers dan jadiin parcel. Iya, dan untuk kemarin kan kita sempat merayakan Lebaran atau Idul Fitri ya. Betul. Ini yang paling best seller untuk para konsumen, apalagi untuk dijadikan hampers, ini yang mana, Mbak? Kita ada sebenarnya di sini nggak ada display produknya, tapi ada produknya bentuk kemasan lain. Itu ada cookies. Cookies. Jadi cookies ini dalam ketika Ramadan Lebaran kita punya packaging dengan bentuk bucket. Itu terdiri dari cookies butter, cookies susu vanila, cookies mochaccino, cookies coklat, cookies kelapa, dan cookies mama. Cookies mama? Iya, jadi cookies mama ini campuran dari beberapa varian di dalam satu bucket. Itu karena brand ambassador kita Mama Dede. Iya. Jadi kita sebut namanya cookies mama. Iya, karena emang terkenal banget sih ini di mana-mana, ini Mama Dede yang jadi brand ambassador sampai saat ini mungkin. Betul. Ya. Iya, karena udah terkenal, apalagi yang cookies yang bolong itu ya. Iya, cookies bolongnya. Sekarang di bawah nggak? Ini cookies. Waduh, nanti aku mau coba, tapi aku wajib pengen banget. coba yang paling penasaran banget sih ini wafer black ini, karena wafer black. Karena di warung-warung tuh atau di supermarket tuh belum ada. Iya, ya kan? Segera mungkin akan ada hadir di supermarket atau minimarket. Iya. Nah, ini untuk tadi apa buket ya? Nah, ini untuk yang jenis parcel ini biasanya berkisaran harga berapa, Mbak? Apalagi yang tadi yang jenis apa tadi, cookies mama ya? Iya, cookies mama. Jadi untuk bucket sendiri itu kan emang cocoknya tuh untuk hantaran ketika Ramadan Lebaran ataupun hari raya lah ya. Ini harganya murah meriah banget. Harganya mulai dari 20 ribuan aja. 20 ribuan sudah bisa nenteng-nenteng buat hantar-hantaran ya. Waduh. Apalagi di bulan Mei kemarin kita juga ada promo buy one get one. Jadi dapat 2 untuk cookies bucketnya. Promo-promo yang terus dilakukan oleh Coca-Cola ini terus dilakukan ya. Ini mungkin promo untuk saat ini kira-kira ada apa, Mbak? Untuk promo saat ini kita ada promo gajian juga, kemudian juga ada promo-promo di marketplace seperti di Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Itu dengan ketika aja Coca-Cola Official Shop, sana banyak banget hadiah-hadiah sih. Seperti ada hadiah tempat makan, kemudian juga ada bundling eksklusif juga dari biskuit Coca-Cola dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga banyak hadiah seperti tas belanja dari biskuit Coca-Cola. Wah, tentunya banyak banget hadiah-hadiah yang diberikan oleh biskuit Coca-Cola, apalagi ini kalau mendekati gajian-gajian. Betul, ya kan? mendekati gajian biasanya belanja ya. Iya. Itu bisa check out langsung biskuit Coca-Cola. Oke, itu tadi pemirsa beberapa informasi mengenai Coca-Cola ini, apalagi yang akan rilis ini wafer black yang lezat atau enak, yang mungkin ditunggu-tunggu juga sama pemirsa. Jangan ya pemirsa, aku juga sangat nunggu-nunggu banget. Apalagi nanti di segmen ketiga aku bakalan coba yang jenis terbarunya yang Mbak bawa ini tadi apa? Wafer black milk. Dan wafer black choco dan wafer blackberry. Waduh, ini nggak sabar banget aku pengen coba. Tapi pemirsa, kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga Mbak Nanda selaku public relation dari biskuit Coca-Cola. Nah, ini aku saat ini sudah pegang salah satu produk terbarunya dari biskuit Coca-Cola, yakni Black Choco, tapi ini rasa coklat. Karena aku suka banget sama coklat. Yang pertama nih, aku mau coba black wafernya ini yang rasa coklat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ini bahwasannya baru hadir di Pulau Bali, terus juga daerah Jawa Timur ya. Betul. Iya, dan ini aku pertama nih, mungkin yang warga Jawa Barat yang belum mencoba ya, aku mau coba ini. Ini aku boleh coba? Boleh, silakan. Boleh.
Wah iya bener nih pemirsa, ini dari aromanya aja ya ampun luar biasa, enak banget. Karena testimoni ya, langsung Hanes review. Iya. Boleh langsung. Ini wangi banget nih pemirsa, aromanya. Aroma, kalau Coca-Cola tuh khas banget sih aromanya ya? Iya, aromanya khas banget ya. Coba aku coba ya pemirsa. Ini yang rasa coklat ya, ini black wafer rasa coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, udah gitu renyah. Renyah banget ya. Ini kenapa sih biskuit Coca-Colanya renyah banget sih Mbak? Nah ini adalah unik produk juga dari biskuit Coca-Cola untuk wafer black. Karena untuk wafer black sendiri biasanya kan wafer itu nggak yang crispy ya, tapi ini crispy kan dengan packaging warnanya hitam juga dan teksturnya juga crispy. Ini juga rasanya enak banget, krimnya juga coklatnya terasa ya. Ini nggak apa-apa, aku sambil makan ya. Habisin aja nggak apa-apa. Masih banyak produk-produk Coca-Cola lainnya yang belum aku cobain soalnya nih. Karena aku tuh yang dari dulu aku suka tuh atau aku yang sering banget aku makan tuh yang jenis apa tuh yang kayak sagu gitu. Yang tadi apa cookies tadi tuh ya? Cookies ya. Yang bolong itu yang pernah aku cobain, sering banget sih itu aku beli hampir. Kalau misalkan jajanan yang sering banget dijual kan itu kan yang harga dari 500-an itu ya. Wah, luar biasa nih. Ini aku mau convert sama rasa yang lain. Ini kira-kira yang paling enak banget ini yang mana? Yang milk juga wajib coba atau milk. Oke, berarti ini ya. Iya. Ini yang kemasan yang biru ini apa? Milk. Milk. Wah, milk nih. Aku mau coba nih yang ini. Ini bedanya apa sih sebenarnya dengan rasa yang coklat yang tadi? Coba. Kalau ini lebih dominan berarti susu ya? Susu, dominan susu untuk wafer black milk. Oke, ini aku mau coba yang rasa milknya karena ini baru rilis dan belum ada di warung-warung terdekat. Betul. Iya, kalau mau beli ya udah di Bali. Tunggu aja nanti di Jawa Barat dan DKI. Wah, ini sih lebih enak. Ya, creamy. Creamy banget, udah gitu rasa susunya tuh bener-bener kerasa banget loh pemirsa. Iya. Ini kenapa yang menjadikan dia lebih susunya kerasa banget itu? Emang kita menggunakan susu yang berkualitas juga, susu asli dan kaya akan vitamin dan mineral juga untuk wafer black milk. Jadi ini untuk anak-anak juga aman lah ya? Aman banget tentunya, dan ini bisa dikonsumsi oleh segala usia. Iya. Berarti balita. Anak balita juga boleh? Boleh banget. Wah. Gitu. Apalagi dengan kandungan susu di wafer black, ini tuh enak banget. Oke, wah ini enak banget sih pemirsa. Aduh, aku sampai berantakan begini nih pemirsa. Udah nggak bisa jaim-jaim lagi nih. Karena saking enaknya loh pemirsa, ya ampun. Iya, betul. Ini baru dua nih. Aku mau cobain dua, rasa coklat sama juga rasa milk. Yang rasanya udah enak banget. Ini kayak lebih garing tau? Iya, garing. Iya, garing ya. Crispy banget. Crispy banget. Dibandingkan wafer yang pada umumnya, itu crispy untuk wafer black. Tapi ada yang rasanya asam nggak? Kalau ini kan manis. Itu wafer blackberry. Blackberry. Ini asamnya karena apa nih? Asam karena dari buah stroberi. Rasa stroberinya. Ini boleh aku coba juga? Boleh banget. Oke, ini karena apa sih maksudnya itu yang bikin asam? Biasanya kan jarang loh ada wafer yang rasanya asam, yang biasanya aku beli di supermarket yang manis gitu. Betul, manis. Tapi ini ada asam dari kalau ini strawberry berarti ya? Betul. Oh, strawberry. Berarti 3 ini aja untuk yang varian black ya? Jadi untuk wafer black ini variannya 3. 3 ya? Oke. Ini rasa strawberry yang mudah-mudahan nggak asem banget dan aku suka mudah-mudahan. Tapi Mbak paling suka yang mana? Aku yang strawberry. Yang strawberry? Iya. Karena emang suka rasa buah strawberry. Harum banget ya ampun nih pemirsa, ini harum banget. Bener-bener rasa buah kayak buah asli ya kan? Ini varian rasa strawberry. Kalau buah sendiri untuk di yang black wafer ini ada strawberry aja atau ada yang lain? Untuk di wafer black kita hanya untuk saat ini ada di strawberry, wafer blackberry. Karena baru 3 varian. Karena ini juga baru rilis. Betul. Kecuali nanti mungkin kalau misalkan sudah rilis udah lama, nanti ada varian-varian baru lagi ya. Betul. Coba aku mau coba yang rasa strawberry ini dari black wafernya Coca-Cola. Kalau menurut aku ini nggak asam sih. Masih pas lah ya, seger. Asam segernya gitu, strawberry. Apalagi untuk para pemirsa yang suka banget strawberry ya. Benar, jadi aromanya juga dapat dari strawberry, rasa stroberinya juga dapat juga. Iya benar banget pemirsa. Ini 3 varian aku udah coba, ada Coca-Cola rasa coklat, terus juga ada milk, terus juga ada rasa strawberry yang enaknya luar biasa, semuanya enak. Enak. Kalau Mbak favorit sukanya yang paling mana? Yang paling suka? Ini sih yang tadi ekspektasi aku tuh
Coklat. Coklat. Tapi ternyata pas udah coba, oh ternyata ini lebih enak. Iya, yang milk ini emang lebih creamy juga dia, susunya terasa banget. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa diterima dengan baik oleh semua kalangan masyarakat, Betul, ya kan? amin. Apalagi untuk anak-anak masih kecil, ya kan? Ini Iya. aman banget ya dikonsumsi Aman ya. banget dikonsumsi oleh segala usia maupun anak kecil. Iya, ini untuk menjadikan konsisten dengan rasa yang sangat luar biasa, ini apa sih dari rahasianya ini dari biskuit Coca-Cola ini? Tentunya kita menjaga konsistensi dari rasa, kemudian juga dari packaging. Itu tentunya kita menggunakan bahan baku yang berkualitas. Jadi semua bahan baku yang dari biskuit Coca-Cola ini sudah dikualifikasi. Pokoknya yang benar-benar kita menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Kemudian juga kita tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya juga dalam biskuit Coca-Cola. Jadi aman banget dikonsumsi oleh segala usia. Mbak ini pasti makan setiap hari biskuit Coca-Cola ya? Iya. Ini nggak pernah bosan? Nggak pernah dong, karena kan banyak banget nih varian dari biskuit Coca-Cola. Jadi kalau misalnya sekarang hari Rabu ya. Misalkan hari Rabu pengen ngemilnya itu cookies, besok pengen ngemil wafer black milk, begitupun nanti Jumat ganti-ganti aja. Iya, tinggal ganti-ganti karena ini variannya banyak banget. Ini mudah banget ditemukan di supermarket terdekat atau warung-warung ya kan. Kalau misalkan pemirsa juga agak malas atau mager ya kan untuk keluar beli biskuit Coca-Cola, ini bisa ditemukan juga di online store-nya ya. Betul. Iya, tadi di mana? Di Coca-Cola Official Shop, ketik aja di marketplace kesayangan kalian. Iya, dan juga di situ nggak ada minimal pembelian tuh nggak ada. Jadi kalau untuk di marketplace ini kita nggak ada minimal pembelian, bahkan kita ada gratis ongkir dan promo-promo cashback dari biskuit Coca-Cola. Waduh, ini enak banget sih pemirsa, udah biskuitnya enak, halal, udah gitu ini aman banget untuk semua usia, udah gitu ini variannya juga beda-beda banget. Dan yang paling utama nih yang bikin aku tertarik karena harganya tuh ekonomis banget, mulai dari Rp500 sampai dengan varian yang mungkin lebih mahal tuh sekitar 80.000 ya. 80.000-an, betul, iya, untuk Montego Danish Butter. Ini pasti rasanya enak banget ya enak banget yang Danish Butter itu. Untuk penjualan sendiri tiap bulannya tentunya ini sangat luar biasa laku keras ya. Laku banget alhamdulillah, dan apalagi di saat momentum Ramadan dan Lebaran kita itu produksi 3 kali lipat dari biasanya. Karena memang permintaannya juga tinggi, kemudian pendistribusiannya juga lebih besar juga. Tapi kalau untuk ekspor ke luar negeri Mbak, ini gimana Mbak sampai saat ini? Untuk ekspor di luar negeri, alhamdulillah juga antusias dari masyarakat di luar negeri juga mancanegara tinggi sekali terhadap biskuit Coca-Cola. Kita juga ada di supermarket internasional, ada di Walmart dan lain-lain. Dan kemudian juga dari masyarakat luar negeri juga mereka suka sama biskuit Coca-Cola rasanya gitu. Kalau untuk reseller yang sudah tersebar ini kira-kira ada berapa banyak? Lebih dari 1.000 sih, udah banyak banget karena tersebar di seluruh kota Indonesia. Iya benar, karena biskuit Coca-Cola ini sudah terkenal sejak lama dan juga para pecintanya juga sudah banyak ya, otomatis resellernya juga pasti banyak banget. Banyak banget, mereka juga bisa berjualan di warung atau melalui online itu boleh juga dari biskuit Coca-Cola. Tapi untuk berbicara terkait ekspor ini bakal ditambah lagi nggak kuota untuk ekspornya ini? Jadi untuk ekspor kita ingin melebarkan sayap biskuit Coca-Cola di benua Afrika. Benua Afrika yang tadi disebutkan karena belum sampai ke benua Afrika. Baru beberapa titik, tapi nanti disebarluaskan lagi di beberapa titik negara di benua Afrika. Kalau untuk di luar negeri sendiri ini yang paling karena kan banyak ya negara-negara yang juga hadir biskuit Coca-Cola ini. Ini yang paling laku banget ini di negara mana, Mbak? Kita ada di Filipina juga, kebetulan juga di sana ada kantornya juga untuk biskuit Coca-Cola di Filipina. Kemudian juga kita di Korea Selatan maupun Jepang juga laku banget. Kemudian juga ada di Arab Saudi. Kemudian juga ada di Australia maupun Kanada. Iya, semuanya memiliki reseller masing-masing dan juga tingkat penjualannya masing-masing lah ya. Betul. Nah, untuk agar si reseller ini, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya resellernya ini sudah ribuan lah ya. Betul. Agar meningkatkan cara penjualan, ini bagaimana caranya? Kita selalu memberikan training atau pelatihan untuk para reseller kami. Apalagi kemarin tuh saat pandemi juga reseller kami meningkat banget
karena kan mereka juga butuh ini ya, pemasukan. Bener. Dan ini berjalan hingga saat ini untuk reseller kami alhamdulillah juga meningkat penjualannya terus karena sudah terbiasa berjualan juga. Kemudian kalau misalnya ada reseller baru, pasti kita selalu melakukan pelatihan bagaimana mereka berjualan, juga bagaimana mereka mengetahui produk apa saja sih dari biskuit Coca-Cola. Iya, mungkin strategi yang dilakukan diantaranya adanya giveaway ya kan? Iya, betul. Atau ada event-event offline lainnya gitu lah ya? Betul, untuk saat ini juga untuk dari biskuit Coca-Cola kita juga banyak banget lagi ada event-event untuk offline di acara-acara khusus gitu. Kalau untuk yang sering diikuti oleh biskuit Coca-Cola ini event apa, Mbak? Kita biasanya mengikuti event-event festival bazar UMKM, kemudian juga untuk CSR kita juga biasanya suka ada donor darah. Kemudian juga kita ada seminar atau webinar, kemudian juga festival-festival musik dan lain-lain. Wah, ini luar biasa, bukan hanya tersedia di warung-warung saja, karena ini juga ada di event-event seperti bazar juga ya. Betul. Yang menyediakan makanan-makanan. Ini hadir loh biskuit Coca-Cola, walaupun ini udah terkenal banget sejak lama. Dan mungkin banyak dari masyarakat Indonesia udah kenal banget sama biskuit Coca-Cola. Tapi biskuit Coca-Cola ini ternyata banyak banget variannya pemirsa, dan saya baru tahu banyak banget yang saya belum coba di sini. Betul, biasanya nyobain cookies ya pas masih SD. Bener. Sekarang sudah berkembang dengan banyak banget varian dari biskuit Coca-Cola dan wajib banget nih nanti setelah ini cobain kue cookie juga. Oh gitu, ada? Kue cookie ada. Yang mana tuh? Yang bungkus merah. Oke. Kotak. Oh ini ya mungkin ya. Iya, nah kue kayaknya cookie. nanti ini setelah acara aku bakal cobain ini nih. Wajib banget coba. Ini kenapa ini yang bikin beda? Karena dari rasa coklatnya itu enak. Oke. Ini ada lembut, coklatnya krim? lembut. Enggak, itu cookie. Cookie. Dia kering, tapi coklatnya enak banget. Oh, Wajib banget ini coba. biasanya Dan harganya ini lembut. berapa, Mbak? Harganya 6.000-an aja, 5.400 sampai 6.000. Murah banget, ya ampun, ekonomis banget, dan ini tersebar di seluruh supermarket ya di Indonesia ya. Tersebar. Wah, ini bisa menjadi sebuah cemilan Anda ketika nonton bisnis Anda ataupun program-program BRTV, sedia biskuit Coca-Cola ataupun wafernya lah ya. Betul. Apalagi ini rasanya udah terjamin enak banget, dan untuk para pemirsa di rumah jangan lupa untuk beli semua produk dari varian Coca-Cola ini. Nah, tadi kan ini melakukan training juga terhadap para reseller tersebut ya. Apalagi reseller tuh sudah banyak banget lah ya. Sudah banyak banget tersebar di beberapa titik. Kalau di Kabupaten Bekasi sendiri ini penjualan bagaimana? Untuk di Bekasi sendiri kita penjualan juga alhamdulillah banyak banget reseller dari biskuit Coca-Cola yang sudah ada warungnya itu jualan biskuit Coca-Cola. Kemudian juga dari reseller juga biasanya mereka menggunakan sistem online. Itu berbagai macam mereka lakukan sih untuk berjualan. Jadi kita membebaskan juga untuk para reseller itu berjualan melalui warung maupun online ataupun share-share ke grup kayak gitu. Ataupun ini karena biskuit Coca-Cola ini kan juga cocok banget untuk hajatan, untuk acara, untuk ulang tahun dan lain-lain. Segala jenis event acara biskuit Coca-Cola memang hidangan yang patut banget Anda coba untuk hidangkan, karena saya rasa semua orang ini kayaknya suka sama biskuit Coca-Cola. Walaupun misalkan ada beberapa yang nggak suka biskuit lah ya, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi jenis biskuit dari Coca-Cola ini banyak banget. Banyak banget. Jadinya kalau misalkan nggak suka ini bisa coba yang ini. Dan yang tadi aku sebutkan itu cookies yang aku sering makan di SD, sekarang masih ada? Masih ada cookies. Oh masih ada, Cookies, yang mana? Yang cookies butter, butter, iya. mentega atau cookies susu vanila, kemudian ada cookies kelapa. Iya, yang kelapa mungkin enak ya. Kelapa, iya, betul. Dulu tuh emang sering banget beli, tapi ya kemasan yang kecil yang Rp500. Iya, yang kemasin. Iya, itu yang rencengan. Iya, rencengan. Kemudian kita juga untuk cookies juga ada kemasan yang panjang juga, roll panjang, ukuran 90 gram. Iya, itu harganya? Harganya 5.000-an aja. 5.000-an aja, ya ampun, ini murah banget. Tapi spill dong Mbak, apakah biskuit Coca-Cola ini masih melakukan inovasi lagi atau ada yang bakal rilis nih, apalagi selain wafer black ini? Pastinya kita ingin memberikan tentunya produk-produk terbaru ya dari biskuit Coca-Cola untuk masyarakat Indonesia, dan tentunya juga kita akan memberikan membuka program-program baru. Kalau sebelumnya biskuit Coca-Cola punya program hujan hadiah miliaran rupiah undian berupa mobil, motor, uang tunai, laptop, kemudian dan lain-lain. Kemudian juga ada undian handphone. Kita kedepannya juga akan memberikan juga program-program menarik. Jadi tunggu aja untuk program terbaru dari biskuit Coca-Cola maupun produk terbaru dari biskuit Coca-Cola.
Nah, bagi para pemirsa di rumah juga jangan lupa untuk mungkin cari biskuit Coca-Cola ini di supermarket terdekat atau warung-warung sekitar, dan juga kalau misalkan kalian yang ingin belanja di online store-nya, ini bisa langsung ke Coca-Cola Official Store ya. Iya betul, di Coca-Cola Official Store. Iya, nah ini sungguh luar biasa karena harus dipantengin terus, banyak banget hadiah menarik yang disediakan oleh Coca-Cola dari giveaway, terus ada hujan miliaran rupiah. Wah, ini selain rasanya enak juga bagi-bagi terus ya terkait hadiah ya. Betul, tapi yang hujan tadi miliaran rupiah ini masih ada? Ini sudah berakhir di bulan November kemarin. Dan itu hadiah grand prize itu 1 mobil. Wah, aduh. 1 buah kapan mobil. lagi kita bisa makan biskuit terus dapat hadiah? Iya, tapi nanti semoga kedepannya akan ada program baru. Jadi tunggu aja dan selalu follow di Instagram kami di @biskuitcocola. Waduh, tapi ini ada nggak sih Mbak mungkin tips-tips dari Mbak sendiri untuk para pemirsa di rumah agar tetap termotivasi gitu dari biskuit Coca-Cola ini? Dan kita tahu kan ya track recordnya yang sangat luar biasa sampai 50 tahun lebih hingga saat ini. Silahkan Mbak, motivasinya Mbak. Oke, jadi pasti usaha itu kan ada pasang surutnya juga kan dalam berbisnis. Yang penting adalah konsisten, dan konsisten itu sangat penting banget maupun lagi pasang atau lagi surut pun, dan tentunya kita selalu harus memberikan terutama produk yang berkualitas, dan jangan pernah mengurangi kualitas juga untuk suatu produk, konsisten dan selalu melakukan inovasi dan mengikuti trendsetter saat kini. Waduh, luar biasa banget. Terima kasih Mbak Nanda sudah hadir di bisnis Anda pada hari ini, yang memberikan banyak banget informasi mengenai Coca-Cola, apalagi yang baru rilis ini ada Black Wafer ya, mungkin akan hadir di warung-warung terdekat ataupun di supermarket terdekat Anda ya. Iya, oke. Tapi sayang banget kita sudah di penghujung acara ya kan. Mudah-mudahan kita next time bisa ngobrol bareng lagi ya. Siap, boleh banget. Oke, akhir kata saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Mbak Nanda, terima kasih ya. Terima kasih.